Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Teman-teman, di Ngopi kemarin kita bahas tentang dua event spesial di bulan Ramadan, yakni Malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Sekarang kita membahas tentang hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia setelah berpuasa selama 30 hari lamanya. Hari yang ditunggu-tunggu setelah tibanya bulan Ramadan. Gak lain dan gak bukan adalah Hari Raya Idul Fitri. Baik teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita di sini sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya gak kalah keren sama yang kemarin. Siapa beliau? Beliau adalah Gus Haji Bahron Nafi. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, Gus Bahron ini adalah Koordinator Bidang Humas di Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Beliau ini juga merupakan Kepala MI Madrasah Nah teman-teman, perlu diketahui nih, Gus Bahron ini adalah Koordinator Bidang Humas di Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Beliau ini juga merupakan Wakasarana Prasarana di Madrasah Aliyah, Kepala MI Mahika, dan Dewan Pengajian Rutin. Baik teman-teman, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus Bahron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat semuanya, ibadahnya juga lancar. Alhamdulillah. Apa nih kesibukannya selama Ramadan? Yang jelas kalau selama Ramadan sih kegiatan masih di sekolah MI masih jalan ya, masih masuk karena tidak libur. Nah, selain itu juga ada pengajian yang ada di pesantren dan juga di luar pesantren, jadi dari masjid ke masjid. Ya, masih melanjutkan tugasnya dari ABI. Boleh langsung kita masuk nggih ke pertanyaannya? Monggo. Nah, Gus Bahron, yang kita bahas tadi di awal kan kita bahas tentang Idul Fitri kan. Nah, terus Idul Fitri ini hakikatnya perayaan apa sih harusnya? Idul Fitri. Sebetulnya Idul Fitri itu peralihan dari hari raya. Maknanya kalau di Indonesia itu hari raya, jadi tolong dibedakan dulu antara hari raya dengan Idul Fitri. Kenapa kok harus dibedakan? Karena dari segi makna saja sudah berbeda. Kalau hari raya itu identik dengan kemenangan, kemudian identik dengan baju baru. Nah, dengan baju baru kan. Nah, siapapun pasti kalau sudah habis puasa 1 bulan penuh, pasti anak-anak siapapun pasti minta beli baju baru. Rumah juga dicat baru. Di meja juga ada toples baru dengan isinya. Nah, itu pasti itu sudah itu namanya hari raya. Jadi hari raya selama ini yang kita ketahui, hari raya itu sebetulnya adalah merayakan hari kemenangan. Hari kemenangan, dan itu merupakan tradisi hari raya itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu adalah dari maknanya saja adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maknanya kembali kepada fitrah itu apa ya? Kembali untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Setelah apa? 1 bulan penuh kita digembleng dengan puasa Ramadan, dengan berbagai macam ibadah sesuai dengan janjinya Allah. Kalau ada orang lewat dawuhipun Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan mulai awal hingga akhir, maka dosanya kan diampuni oleh Allah. Jadi dia akan kembali fitrah, bersih. Dia mengatakan seperti bayi yang baru lahir. Nah, itu Idul Fitri. Jadi sebetulnya pada hakikatnya itu sekali lagi untuk hari raya itu adalah sebuah tradisi umat Islam. Baik yang ada di Arab dulu sebelum ke Indonesia, masih zamannya Rasulullah sudah ada itu. Jadi sebenarnya zamannya Rasulullah sudah ada. Itu bahkan sebelum Rasulullah sudah ada itu hari raya itu. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Kalau hari raya itu adalah merupakan tradisi suatu kaum. Kalau Idul Fitri itu adalah merayakan setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian
mengisi Ramadan itu dengan berpuasa dan berbagai macam ibadah, akhirnya apa? Kita diampuni oleh Allah, kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir dengan berbagai macam tambahnya amal kebaikan. Jadi seperti itu. Makanya ada ungkapan itu, laisal aid liman labisal jadid. Idul Fitri itu tidak harus ditandai dengan baju yang baru. Tapi laisal aid liman labisal jadid walakinnal id ta'atuhu yazid. Tapi Idul Fitri adalah orang yang taatnya bertambah. Jadi semakin setelah puasa 1 bulan penuh ya taatnya bertambah. Itu pada hakikatnya awal seperti itu. Idul Fitri ataupun hari raya. Hari raya. Berarti kan hari raya sama Idul Fitri berarti berbeda ya? Berbeda. Ya, sangat berbeda itu sudah. Nah, terus kapan nih perayaan pertama kali diadakannya perayaan Idul Fitri? Nah, gini. Kalau kita mengaca kepada sebuah sejarah ya, hari raya itu sudah dilakukan sejak zamannya sebelum Rasulullah. Jadi orang kafir itu dulu itu sudah punya dua hari raya, yaitu Nauruz dan kalau orang menyebutkan tuh Mihjaron atau Mihjaran gitu. Jadi Nauruz atau Mihjaran. Kemudian ketika Islam datang, Allah itu lewat lisannya Nabi Muhammad mengatakan, hari ini kalian sudah diganti hari rayamu. Jadi kana lakum yal'abani fihima. Ya, waqad abdalakumullahu bihima minhuma yaumul fitri wa yaumul adha. Ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Itu jadi sebelum zamannya Rasulullah itu orang Arab itu punya kebiasaan. Jadi kalau habis panen itu merayakan merayakan kesenangan itu pokoknya habis panen apapun itu intinya itu melakukan sebuah ritual yang di situ senang-senang ya. Dan terjadi itu juga 2 kali. Tapi 2 kalinya itu dilakukan, yang pertama itu di awal bulan Masehi. Jadi di awal bulan Masehi, bukan pakai hitungan Hijriah, tapi bulan Masehi. Kemudian yang kedua di pertengahan tahun. Jadi kan 6 bulan sekali. Itu awalnya orang kafir seperti itu. Tapi di situ yang terjadi adalah muatannya. Kalau karena orang kafir ya sudah, mereka senangnya hura-hura, mabuk-mabukan seperti itu. Nah, kemudian datanglah Rasulullah itu dawuh seperti itu, mengganti ada yang 2 hari raya yang lebih baik dari hari raya kalian, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, mulai kapan, sejak kapan hari raya ini dirayakan? Namanya tuh hari raya itu merayakan kemenangan ya. Merayakan kemenangan itu sejak setelah perang Badar. Jadi setelah perang Badar itu berarti tahun kedua Hijriah. Jadi setelah tahun kedua Hijriah itulah orang umat Islam itu merayakan yang namanya kemenangan setelah umat Islam yang berjumlah 319 harus menghadapi orang kafir yang jumlahnya 1000. Banding 300 banding 1000. 1 orang banding 3. Masya Allah. Dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Setelah menang itulah orang kafir, orang Islam tuh merayakan yang namanya hari raya. Hari raya itu maknanya adalah hari kemenangan. Dan akhirnya setelah itu mulailah, dan itu juga berbarengan dengan Ramadan. Akhirnya terjadilah merayakan yang namanya hari kemenangan itu. Satu menang dari siapa? Dari orang kafir. Yang kedua juga orang muslim itu perang itu dalam keadaan berpuasa. Jadi menang selain melawan orang kafir juga melawan dirinya sendiri, hawa nafsunya itu ya. Akhirnya terjadilah mulai tahun kedua Hijriah. Nah, itu dimulainya ada perayaan yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pergantiannya di situ. Berarti pertama kali diadakannya ini pas di zamannya Nabi, nggih? Iya, di zamannya Nabi sudah ada itu. Terus Idul Fitri ini kan identik ya, yang namanya ucapan kayak minal aidin wal faidin gitu. Nah, maknanya apa nih kata minal aidin wal faidin? Maknanya minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair.
Itu sebenarnya sebagian ulama itu mengatakan itu adalah sebuah doa. Ya. Sebuah doa. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, kemudian nyampe bulan Syawal, itu adalah ada doa taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair, ya itu. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfirin, itu ya, wal maghfurin itu. Jadi itu sebuah doa. Doa kepada Allah itu semoga apa? Kita ini dijadikan orang yang kembali kepada fitrah, minal aidin. Maksudnya apa? Dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Jadi minal aidin, kembali sudah dia bersih 1 bulan penuh berpuasa, dan kemudian diisi dengan berbagai macam ibadah, diampuni oleh Allah. Kembali kepada bayi yang seperti baru lahir, minal aidin wal faizin, orang yang beruntung. Beruntung bagi siapa? Yang bisa berpuasa. Makanya kalau enggak, ya siapa wong, kalau makanya hari raya Idul Fitri itu hari rayanya orang yang mau berpuasa, orang yang mau ngisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Jadi kalau dia tidak mau puasa, Ramadan tidak puasa, ya mungkin bisa merayakan hari raya, tapi tidak bisa merayakan yang namanya Idul Fitri. Kalau hari raya siapapun boleh ikut, tapi kalau Idul Fitri harus dilewati dengan ibadah puasa dulu, ibadah berbagai macam ibadah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Itu sih. Jadi itu merupakan sebuah doa, dan itu diiringi sebagai apa? Ketika kita meminta maaf. Nah, kita minta maaf kan sambil mendoakan satu sama lain. Dan itu wujud memang dari hasil ibadah 1 bulan pun itu akan tercipta lewat perilaku setelah Ramadan. Nah, salah satunya dengan akhlakul karimah, minta maaf, saling mendoakan. Nah, seperti itu. Jadi itu taqabbalallahu itu adalah sebuah doa kita terhadap saudara kita yang lainnya, saling mendoakan. Itu. Berarti ternyata maknanya dari minal aidin wal faizin itu doa ya, berarti. Nah, terus kadang ini kita salah mengartikan, atau mungkin kadang kita nggak tahu ya artinya silaturahmi dan silaturahim. Apakah kedua konteks ini itu punya makna yang sama? Dari segi dari segi tulisan aja, dari silaturahim sama silaturahmi itu kan sudah beda. Nah, silaturahim menyambung yang berhubungan dengan rahim. Nah, jadi silaturahim itu adalah menyambung keluarga yang berhubungan dengan rahim. Maknanya apa? Ketika silaturahim itu menyambung hubungan yang ada hubungannya dengan dengan keluarga, misalnya dengan hubungan darah. Nah, itu jadi silaturahim. Jadi yang berhubungan dengan keluarga, yang berhubungan ada hubungan darahnya, nasab. Nah, kalau silaturahmi, itu rahmat. Jadi rahmi dari kata-kata rahmatun. Jadi kalau rahmat itu berarti menyambung keseluruhan makhluk. Jadi di luar di luar konteks keluarga. Jadi di luar keluarga. Nah, jadi di luar keluarga. Jadi kita mungkin dengan teman, dengan relasi, dengan sudah teman yang bukan keluarga. Jadi yang bukan keluarga, baik itu keluarga dekat ataupun keluarga jauh, yang penting tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, itu berarti silaturahmi. Nah, jadi seperti itu di dalam kata bahasa itu lebih umum lah. Kalau silaturahim menyangkut keluarga, kalau silaturahmi itu secara umum. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Tadi silaturahmi itu yang berhubungan dengan keluarga kan ya. Terus kan biasanya kalau Idul Fitri ini kan kita biasanya kumpul bareng sama keluarga besar ya. Terus apakah kita diperbolehkan untuk bersalaman kepada sepupu atau saudara jauh yang berlawanan jenis? Jadi di dalam Islam di dalam Islam itu kan kita diajarkan ada 2 manusia, yaitu dikenalkan dengan yang namanya muhrim dan yang namanya ajnabi, ya. Orang yang muhrim itu kan orang yang ada hubungan darah dan dia tidak ataupun dia itu dilarang untuk dinikahi. Maka ketika dia tersentuh, maka tidak ada hukum dosa. Kemudian
Kalau wudhu pun wudhunya ndak batal. Nah, tapi kalau ajnabi itu orang lain, itu adalah orang lain itu orang yang boleh dinikahi. Jadi kalau boleh dinikahi berarti apa? Ketika batal menyentuh kulitnya itu ada batal, nah bisa jadi itu juga menimbulkan dosa gitu. Jadi kalau di dalam itu boleh ndak keluarga. Kalau memang dia bukan muhrim ya ndak boleh. Nah, kalau ajnabi ndak boleh. Ya cuma ini kan repotnya kan kita kan orang timur ya. Kita ini orang Indonesia yang menjunjung tinggi yang namanya akhlakul karimah, adab dengan kadang-kadang kita punya guru perempuan gitu kan, mau gak salaman itu ini guru saya, mau salaman itu itu kayak nggak salaman itu nggak pantas gitu, ini guru saya, ya udah akhirnya ya kalau hukum dasarnya sih kita nggak boleh lah menyentuh satu sama lain, yang apalagi yang saudara jauh dan itu sudah atau boleh dinikahi. Muhrim itu kan seperti kan kalau yang nggak boleh, yang muhrim itu kan bapak, ibu, saudara kandung, kakak atau adik ya. Kemudian Pak D, Bude, Bule, Pak Le itu kan kakek, itu kan orang yang muhrim, itu kan muhrim itu. Kalau ajnabi kan yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi itu berarti apa? Sepupu itu boleh dinikahi, itu berarti kan ya sudah. Kalau pada hakikatnya ya cuma kita kan yang penting nggak sampai macam-macam ya. Bingung juga sih kadang-kala itu, kita orang timur ya, ketika salaman ambil dulu apa gitu, jangan sombong lah. Padahal itu yang sebetulnya ini adalah pemahaman, cuma ya wis kita menghormati karena orang timur itu punya akhlak adat itu sepertinya kita sama saudara itu ya wis sekedar wujud penghormatan saja. Yang kecil menghormati yang tua sayang sama yang kecil, cuma itu doa. Kalau dalam tanda kutip sebatas itu mungkin ya mesti dimakfu juga, bingung juga ini. Enggak ya, gitu. Tapi hukum dasarnya nggak boleh, dasarnya nggak boleh. Kalau bisa dihindari, tapi yang terutama sama teman sekolah, jelas itu kan nggak boleh. Gitu. Baik. Berarti hukumnya ini nggak boleh kan ya? Ya boleh, hukum dasarnya boleh. Terus ini pertanyaan terakhir nih Gus, di Indonesia ini kan kalau kita ada hari raya ini ada yang namanya identiknya sendiri ya, ada ciri khasnya. Nah kadang ini salah satunya ini ada yang namanya ketupat. Nah kenapa di Indonesia ketupat dijadikan sebagai lambang di hari raya? Gitu. Ketupat. Ya, memang ketupat itu merupakan salah satu khas tradisi yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri, terutama yang berhubungan dengan Hari Raya Ketupat. Biasanya itu dilakukan setelah umat Islam itu nyambung puasa 7 hari setelah Ramadan, kemudian 1 hari istirahat, tanggal 2 Syawalnya, kemudian nyambung puasa lagi sampai 6 hari, 7 hari, seminggu lah itu. Kemudian satu kan baru hari raya ketupat. Ya. Sebetulnya ketupat ini merupakan inspirasi dari perjuangannya ulama kita, terutama dari Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, sama seperti Rasulullah. Jadi dakwanya ulama-ulama ini, salah satunya keistimewaannya ulama kita, terutama para wali songo itu ketika mengenalkan Islam di Indonesia itu tanpa menghilangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sama seperti Rasulullah tadi. Rasulullah tadi kan ketika datang ke Mekah, ketika beliau di Mekah ya, kemudian budaya tradisi orang Arab sendiri sebelum Rasulullah datang itu kan punya 2 hari raya. Tapi hari rayanya itu diisi dengan dengan hura-hura, dengan minum khamar, mabuk-mabukan, apapun pokoknya yang menurut syariat Islam mungkin dilihat, dipandang itu tidak ada fadilahnya, tidak ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah tanpa merubah itu mengganti, dalam artian itu mengganti, oke lah ayo kita rayakan tapi dengan cara yang lebih baik. Itu dengan mengganti dengan Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri dengan cara ya kita
berbahagia, tapi diisi dengan apa? Saling memaafkan, saling silaturahim atau silaturahmi ya, saling memaafkan semuanya itu. Kemudian ketika Idul Adha pun dengan apa? Senang-senangnya itu dengan apa? Bacaan mayoran nyembelih kambing, nyembelih sapi itu kan, kemudian dagingnya dibagi semuanya, semuanya harus dapat kan, akhirnya semuanya kan senang. Nah itu kan berarti kan Rasulullah tidak menghilangkan tradisi yang sudah ada. Sama ketika nyampe di Indonesia, melihat orang Indonesia itu sudah ada kepercayaan sebelum Islam. Jadi budaya itu bagaimana budaya-budaya agamanya sudah ada, tapi dimasukkan ke dalam Islam. Maksudnya ajaran-ajarannya itu dimasuki dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi kata ketupat tadi ya, kata ketupat itu juga ada, sebetulnya ada dua makna. Ketupat itu ada dua makna. Ketupat itu ada dua makna. Kalau menurut apa yang pernah saya baca itu, jadi Kanjeng Nabi Sunan Kalijaga itu mengatakan ketupat itu ada dua makna. Yang pertama adalah ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengakui kesalahan. Jadi ketupat itu ngaku lepat, mengakui kesalahan. Kenapa kok kita harus mengakui kesalahan? Memang Allah itu tidak pernah marah sama seorang pendosa. Allah itu tidak pernah marah sama seorang pendosa. Berarti ketika seorang manusia itu melakukan sebuah kesalahan, Allah tidak marah. Malah apa? Malah Allah itu nunggu. Allah itu menunggu. Jadi kita salah pun Allah itu tidak marah. Malah Allah akan menunggu. Kira-kira gelem tobat enggak? Makanya ada satu hadisnya Kanjeng Nabi kan, Innallaha yabsutu yadahu ya liyatuba musiin nahar. Ya, ketika malam hari seperti ini, Allah itu membuka kedua tangan beliau, kedua tangannya Allah untuk apa? Liyatuba musiin nahar, untuk menunggu tobatnya orang yang buat salah di siang hari. Jadi ketika siang hari pun Allah juga apa? Allah juga membuka kedua tangannya liyatuba musiil lain, untuk menunggu tobatnya orang yang punya salah di malam hari. Itulah sayangnya Allah itu sampai segitu. Jadi ngaku lepat ini merupakan ya sudah apa ya? Ya kewajiban kita harus ngaku lepat. Jadi orang punya salah, siapapun punya salah itu lumrah. Yang penting adalah apa? Setelah dia salah, sadar. Kalau sudah sadar, minta maaf. Banyak baca istighfar. Makanya Allah itu Maha Pengampun. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Memang kalau Allah kalau sudah nyiksa hambanya itu sangat pedih. Tapi ingat, innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu ampunannya sangat luas sekali. Ya, seberapapun dosa kita, kalau kita mau ngakoni salah, mau minta maaf sama Allah, Allah akan ngampuni kok. Yang penting itu yang pertama. Jadi maknanya adalah ketupat adalah ngaku salah atau ngaku lepat. Jadi ketupat itu selain ngaku lepat, ada yang namanya laku papat. Laku papat itu apa saja? Yang pertama adalah lebaran. Lebaran ini menandakan apa? Ibadah puasa sudah selesai. Lebar buyar. Mari. Jadi apa? Kemudian dari setelah hari puasa yang sudah selesai, maka apa? Tujuannya untuk apa sih berpuasa? Membersihkan diri. Untuk membersihkan diri. Maka disebut juga dengan leburan. Membersihkan diri. Dan biasanya selain membersihkan diri, dari apa? Dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Itu laku. Yang ketiga adalah leburan sama laburan. Laburan itu apa? Kembali labur itu dari kata-kata labur. Labur itu dikapur. Warna kapur itu kan putih. Nah, putih itu lambang kesucian. Jadi ketika kita sudah berpuasa, kemudian sudah membersihkan diri, maka apa? Hati kita, pribadi kita seharusnya harus tambah putih bersih. Jadi putih bersih, sudah nggak punya dosa, wis kuape itu sudah sepuroni. Nah, dan biasanya juga ketika Ramadan, Syawal itu orang-orang kan banyak ini rezekinya bertambah, THR-an ditambah, semuanya ditambah. Akhirnya apa? Rezeki kita melimpah ruah. Nah, ketika melimpah ruah itu disebut dengan luberan. Akhirnya apa? Ternyata laku papat ini itu juga sebagai wujud pengamalan dari tujuan Allah
memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan? Tujuannya apa kira-kira? Kalau masih apa yuk? Allah menyuruh kita berpuasa itu tujuannya untuk apa? Membersihkan diri. Kalau di ayat Qur'annya apa kira-kira? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah menyuruh kita berpuasa. Itu tujuannya adalah supaya Allah menjadikan diri kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Oh iya. Nah, dan siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ada 4. Orang takwa itu yang pertama apa? Mau berbagi. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, mau berbagi dalam segala situasi dan kondisi. Mau orang kaya mau berbagi, orang miskin tetap berbagi, orang bahagia tetap berbagi, susah pun juga tetap berbagi. Apapun yang terjadi, kita tetap mau berbagi. Makanya tadi luberan tadi. Oh iya. Nah, itu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, menahan diri. Menahan diri, ya. Menahan diri akhirnya apa? Ya udah, ketika Ramadan harus ditahan, betul-betul mengendalikan, jangan sampai mengotori diri kita, ya kan? Kemudian wal afina ninas, saling apa? Saling memaafkan, saling melebur, menghapus dosa. Akhirnya apa? Selesainya wallahu yuhibbul muhsinin. Kita jadi hamba yang terbaik atau hamba yang mau berbuat kebaikan. Allah akan cinta. Itu tujuannya orang itu. Jadi laku lepat itu salah satu pengamalan dari itu tadi, gambaran dari orang yang bertakwa. Mau berbagi, mau menahan diri, mau minta maaf dan saling memaafkan, dan senantiasa bercita untuk menjadi orang baik. Ternyata ketupat ini punya makna yang tersirat ya. Ternyata Gus Baron kayaknya sampai sini nih pertemuan kita kali ini. Sebelum itu boleh dong Gus Baron kasih closing statement buat teman-teman setia ngopi. Oke lah. Buat teman-teman yang setia mengikuti podcastnya Ngopi, ngobrol penuh apa tadi? Inspirasi. Setelah Ramadan ini selesai, kegiatan apapun di bulan Ramadan jangan berhenti sampai di bulan Syawal. Kalau bisa apa? Lanjutkan semangatnya. Sesuai dengan harapannya Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Salah satu sambil sedikit aja nih. Apa? Walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Makna menyempurnakan di sini itu adalah apa? Menyempurnakan jumlah bilangan ada 2 makna. Menyempurnakan jumlah bilangan puasa 1 bulan penuh, ya 1 bulan penuh itu bisa 29 bisa 30 tergantung ru'yatul hilal. Itu yang kedua, hendaknya engkau sempurnakan semangat ibadahmu. Jadi ibadah jangan hanya berhenti di Ramadan. Kalau Ramadan jamaahnya rajin, nanti keluar Ramadan kira-kira masih jamaah apa enggak? Kalau keluar Ramadan enggak jamaah, latihan 1 bulan gagal. Kalau Ramadan kita rajin baca Quran, bisa hatam 5 hari hatam, 6 hari hatam. Kira-kira kalau di luar Ramadan masihkah kita 5 hari hatam? Kalau kemudian Quran kembali ke tempatnya, ke rak gini nggak dibaca lagi, latihan 1 bulan ndak hasil itu, ya. Kemudian kalau Ramadan kita suka berbagi, jadi orang sabar, senang sedekah. Kira-kira kalau di luar Ramadan masih nggak kita jadi orang sabar? Masihkah kita jadi orang yang loman, dermawan? Ya, seperti itu. Maka pesan saya, ayo semangat Ramadan. Kalau kita jangan sampai hilang dan jadikan untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Semoga aja ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah, dan keluar dari Ramadan betul-betul kita bisa menjadi hambanya Allah yang bisa merayakan yang namanya Aidil Fitri. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita dijadikan Allah hamba yang kembali kepada fitrah, jadi orang yang beruntung lewat barokahnya Ramadan. Terima kasih. Baik teman-teman, sampai sini nih kayaknya pertemuan kita kali ini. Sebelum itu kami segenap anggota Fox Madrasah Aliyah Mamalika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Gus Baron, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi di part-part selanjutnya. Saya Dewi Andriana dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.